Itu menurut gue double problem tuh. Udah UMP-nya kecil, kadang-kadang masih aja ada yang di bawah UMP. Iya benar banget. Problem yang sangat problematik. Struktural masif. Tapi membudaya ya. Oh UMP ya. Oke, nah kalau misalnya dari kalian apa sih namanya jurnalistik akademi ya namanya. Iya. Oke. Lampu G Academy. Iya, tapi Iya kan ya? Iya. Jurnalis akademi. Apa sih namanya? Lampu G Academy. Lampu G Oh, Academy. Lampung G Academy. Iya. Lampung G Academy. Oke. Nah, kenapa anak-anak harus ikutan ini kalau misalnya kalian bikin lagi? Oke teman Pro 2 Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung Tiada Hari Tanpa Karya. Dan sekarang kita bakalan ngobrol sama salah satu apa ya bisa dibilang kolega. Ini yang namanya zaman sekarang kolaborasi-kolaborasi itu harus penting dan memang wajib nih teman Pro 2. Dan salah satunya yang udah kita sering banget TikTokan, terus juga udah ngobrol bareng dan juga udah sempet kolaborasi adalah salah satu akun sosial media di Lampung, yaitu Lampung G. Dan kemarin mereka baru aja ngadain Jurnalistik Academy. Wah ini seru banget nih, karena kan kalau misalnya di RRI Bandar Lampung kita punya Broadcaster Academy, mereka punya Jurnalistik Academy. Langsung aja kita tanya-tanya. Ini udah gue datengin Berry dan juga Adit. Welcome back ya di podcast RRI Bandar Lampung. Thank Ini you. selalu datang terus ya kan, obrolannya juga seru-seru. Dan kali ini adalah kalian bikin Jurnalistik Academy. Nah ini gimana nih cara kalian untuk nge-range acara kayak gini? Ini sebenarnya apa sih alasannya dibikin ini? Oh, oke, good. Iya. Ya Adit dulu. Adit ngomongnya agak dikencengin ya Adit. Tempelin. Jangan kayak lagi ini dong. Oke, jadi itu Lampu G Academy sebenarnya. Lampu G Academy itu kita pengen bikin apa ya, wadah untuk belajar bareng-bareng sih sebetulnya. Untuk khususnya kan sekarang tuh kan apa namanya, banyak anak muda maupun UMKM ya yang khususnya yang usaha-usaha juga gitu kan. Terus anak-anak muda seperti mahasiswa itu apa ya, butuh apa ya istilahnya, wadah untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan digital gitu kan. Terus kemediaan, kemudian juga, dan ya ini tuh sebetulnya udah lama pengen kita jalanin gitu kan. Lampu G Academy itu sebetulnya nggak cuma di jurnalistik doang sih, misalkan di bidang sosmed, di bidang apa namanya, desain, video dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin udah yang kelima dan itu kita ngebahas tentang fotojurnalistik seperti itu sih. Udah yang kelima. Udah Ini yang berarti kelima. dari kapan? Dari pertama itu di bulan apa ya? Tahun ini juga. Tahun ini juga sekitar kejar target ya lo. Sekitar pertengahan tahun lah kemarin. Yang pertama itu tentang kode etik jurnalistik. Terus yang kedua itu tentang apa ya, lupa lagi. Yang kedua public speaking. Iya, public speaking. Terus? Kemudian yang ketiga itu tentang kode etik. Bukan, apa namanya? Jurnalisme warga kalau nggak salah. Warga. Kemudian Dan yang terakhir tuh gue lihat kayak ada fotografi jurnalistik. Iya, ya. fotografi jurnalistik gitu sih. Itu tawan gue ya. Ini ada yang kebalik nih pasti. Oke, pesertanya siapa aja sih? Pesertanya yang pertama yang dari internal pastinya kan, buat mengupgrade skill teman-teman juga. Kemudian yang kedua tuh undangan-undangan seperti komunitas-komunitas yang memang sudah kerja sama kita itu kita undang juga gitu. Kemudian yang ketiganya umum biasanya yang mau datang siapa. Kalau kemarin tuh kebetulan udah terbuka untuk umum tuh. Jadi bisa siapa aja bisa ikut. Gitu. Ini berarti bentukannya sekali datang gitu ya, kayak workshop gitu atau seperti apa? Atau memang berkelanjutan? Kalau kayak Broadcaster Academy kan setahun nih. Kalau Jurnalistik Academy gimana nih? Memang sebetulnya yang baru kita laksanakan tuh yang memang bentuknya tuh kayak seminar sama workshop gitu, kayak seminar lah. Tapi untuk kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan tuh ada rencana juga sih yang berkelanjutan, kayak misalkan program apa namanya, kayak kelas gitu ya yang berkelanjutan. Kalau responnya gimana Ber, menurut lo? Responnya luar biasa antusias karena masih muda-muda ya. Kebanyakan itu memang umur-umuran sumuran kita ya kayak 20-an awal. Nah, kita ya. Awal 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Seneng nih dapat teman angkatan nih. Jadi antusias itu luar biasa. Mereka tuh ya datang dari banyak tempat lah ya, dari seluruh universitas di Bandar Lampung gitu ya. Betul. Rame lah ibaratnya. Apalagi yang kemarin itu kan kita dapat kelas yang luas dari ITERA, karena kerjasama dengan ITERA juga. Terima kasih kepada ITERA. Wow. Jadi terus juga ada
yang support juga lah untuk snack gitu-gitu. Jadi lumayan lah. Jadi ternyata nggak cuman dari yang mau bukan cuma peserta, tapi ternyata UMKM juga mau support kita gitu. Jadi mungkin mereka tahu lah pahala jariah juga kan dari situ. Lo orang baik sih berdua ya. Jadi banyak dibantu orang baik juga ya. Itu namanya ya. Terus ini kan apa ya? Materinya apa? Terus pematerinya siapa? Itu biasanya gimana nih kalau dalam Jurnalistik Academy? Biasanya tuh kita memang yang kebutuhan kita dulu nih, kita mau mau belajar apa sih, misalkan dari tim internal atau misalkan dari masukan dari teman-teman yang memang pesertanya yang ikut itu kan, masukannya gitu. Dan memang kita lihat kebutuhan sih, kebutuhannya apa, kemudian kita biasanya mengundang memang yang punya kompeten atau punya pengalaman lah di bidang tersebut gitu. Kalau kemarin tuh dari PFI gitu kan, Pewarta Foto Indonesia gitu. Sebelumnya juga kita yang keempat itu bahasa apa Pak? Lupa. Bahasa bareng. Oh iya, untuk konten copywriting gitu Copywriting. kan. Itu memang dia penulis gitu kan, backgroundnya. Sebelumnya juga dari Aji juga pernah gitu ngebahas tentang kode etik jurnalistik. Memang yang punya punya skill dan pengalaman sih. Dan Profesional ya berarti ya. Profesional sih, yang ngisi materinya ya. Benar. Nah ini kan gue nggak tahu ini lu lagi cek ombak atau apa ya untuk kedepannya gitu kan. Siapa yang tahu gitu. Tapi gue mencium ya. Ini emang nanti kedepannya mau dibikin secara intensif kah atau emang bener-bener kayak akademi beneran gitu atau sekolah sekolah soft skill lainnya gitu yang misalnya 3 bulan gitu atau gimana? Iya, kalau dari kita rencana kami itu memang ada kepikiran untuk dibuat kelas intensif seperti itu. Karena ini kan pengenalan ya Kak, dari secara luas dulu lah. Nanti jika ada yang berminat untuk memang mengikuti kelas intensif bakal kita buatkan sih. Dari kan di media kan banyak ya, mungkin jurnalistik, mungkin desain grafis, public speaking, videografi, sosial media pun sekarang udah jadi keilmuan gitu kan. Social media spesialis atau social media officer gitu semacam gitu. Bisa jadi profesi. Ya mereka mungkin yang mau nanti berprofesi di bidang tersebut ya bisa kita buatkan yang kelas lebih intensif lagi. Jadi sementara kita nyari awareness-nya dulu lah biar ya alhamdulillah sampai ya Pak Adit ya. Sampai diundang sama Pak RR berarti udah kecium gitu kan. Berarti nyampe ya. Iyalah gila, gue ngeliat bagus banget, ini harus di-expose nih. Terima kasih. Biar gantian nanti. Mungkin gitu ceritanya. Simbiosis mutualisme. Oke, tadi antusias juga udah rame gitu kan, kelas juga gue ngeliat penuh-penuh ya kan. Apa ya maksud gue, ini jadi menarik ketika kita ngomongin tentang jurnalistik sama sosial media, ya kan. Ini kan dua media yang sebenarnya sekarang mah udah gak ada beda lah ya. Tapi masih banyak orang-orang juga masih berpikiran ini kan sosmed nih bukan jurnalistik nih gitu. Ini bukan melewati produksi jurnalistik nih. Tanggapan kalian gimana? Iya, gue. Iya. Oke, kalau gue sih sepakat sih, memang nggak keduanya tuh berbeda gitu kan. Yang jurnalis sama yang mungkin ada orang yang aktif di sosmed bikin konten gitu ya. Kalau yang jurnalis kan memang dia ada kode etik profesi lah gitu kan. Terus juga ada uji kompetensi tadi yang kita bahas gitu kan. Ada izinnya segala macam gitu, dan memang prosesnya lebih panjang gitu kan. Terkait dengan ini kan ada step-step kayak konfirmasi segala macam gitu. Dan dapat dipertanggungjawabkan lah kalau misalkan produk jurnalistik yang memang di-upload di sosmed misalnya. Kalau sosmed kan mungkin lebih ke riset gitu kan. Segala macam, dan nggak tahu ya mungkin pertanggungjawabannya gimana gitu kan kalau dari situ kan. Gitu sih. Dan memang keduanya tuh saling berhubungan gitu kan. Mungkin yang media online juga, kalau media sosial ini sebagai kemarin istilah itu Pak, kayak corong lah gitu kan, sebagai salah satu kanal gitu kan, tools untuk melengkapi si media online itu gitu sih. Gitu sih. Nah ini gue selalu bahas nih terutama sama Berry gitu kan, bahwa Lampung G ini adalah sosial media yang cukup banyak ya, salah satu yang gede lah bisa kita akuin di Lampung, followersnya dan pengaruhnya juga. Tapi kalian bukan lahir dari media mainstream atau media besar ya kan? Iya. Ini kan cuma keisengan lo doang waktu itu kan. Yang akhirnya tapi maksudnya ini jadi salah satu media yang cukup terpercaya gitu kan. Iya. Nah tapi ada juga masih orang yang kayak lu kan cuma sosial media, lu bukan media gitu. Ini ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini juga Ber, yang masih lo sering dengar gitu? Iya banyak sih kayak gitu. Memang makanya kita hadir di masyarakat kan, termasuk di kelas-kelas. Kadang kita datang ke lapangan dan kita
sengaja pakai uniform seperti ini gitu kan. Wow, Mungkin oke. kayak LSM tapi sebenarnya bukan itu tujuannya sebenarnya. Keren. Biar ini juga kan kebetulan juga kayak kita punya ya kita sosialisasikan bahwa kita punya kantor dan lain itu supaya untuk biar mereka juga percaya bahwa kita ini sebenarnya adalah media online gitu, benar-benar berbentuk perusahaan. Memang kalau untuk Dan punya verifikasi beritanya dulu ya. Iya benar, ada tahapannya lah dari Tahapannya. jurnalis ke editor lalu ke Pimret dan lain-lain. Sampai dia tayang. Lalu kadang memang ada yang ini Kak, ada yang nelpon gitu-gitu minta hapus, minta apa, dan mereka pikir kita cuman ngambil kopas posting gitu. Padahal nggak sesederhana itu. Oke. Yang dipikir dia karena sederhana buat kontennya, dia untuk ngapus juga sederhana, tinggal nelpon. Padahal ya tidak seperti itu. Oke. Berarti kalian dilindungi juga nih sama pers yang ada di Lampung. Iya, Dewan pers ya? semua perusahaan yang berbentuk media online atau perusahaan pers, nah itu sudah otomatis dilindungi oleh undang-undang pers. Dan penyelesaiannya ketika ada permasalahan permasalahan sengketa pers itu diselesaikan bukan secara pidana tapi dari Dewan Pers Dewan dulu ya. Pers. Oke, lumayan asik nih berarti ini udah mulai agak-agak ya kan. Kekebalannya udah mulai dapat gitu. Oke. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa orang-orang juga seneng banget gitu ya sama konten-konten terutama berita-berita yang sifatnya daerah gitu. Dan kalian selalu update di sini gitu. Dengan adanya Jurnalistik Academy ini ada nggak sih yang sampai nanya kayak, Kak, gue bisa nggak kerja juga di Lampung G gitu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dari anak broadcaster Academy ya kalau di Pro 2. Dari mereka cuma mau magang, cuma mau belajar sampai berminat gitu, mau jadi penguasanya di sini. Nah, kalau kalian pernah nggak ada omongan-omongan gitu juga? Iya, pastinya ada ya, yang peserta gitu. Tapi biasanya kita tawarin magang dulu kan. Biasanya kita punya magang nih gitu kan. Mungkin bisa magang dulu gitu kan. Dan ya memang kami apresiasi juga kan, dengan begitu mereka ternyata punya semangat untuk berkontribusi kan gitu sih. Kalau lu ngeliatnya gimana, Ber? Gen Z ya terutama Gen ya. Z, iya. Antusiasme mereka terhadap jurnalisme di media sosial gitu. Ya mereka memang punya pemikiran sendiri sih, memang agak berbeda. Kayaknya nggak sih? Sorry Gen Z. Bukan bermaksud Nih yang apa-apa. ngomong nih Gen Z. Diserang nih gue. Gimana, Ber? Enggak, mereka kalau menurut gue sih mereka udah fokus lah. Anak-anak Gen Z ini mereka sudah tahu minatnya mau kemana. Tim kita itu rata-rata Gen Z. Dan mereka punya keahlian masing-masing. Ada yang jurnalistik, ada yang desain grafis, ada yang videografi, bahkan ada yang multi talent. Videografi bisa, terus nulis bisa, gitu-gitu juga ada. Dan mereka menurut gue sih antusias ke media juga lumayan bagi mereka yang tahu dan memang sebelumnya sudah pernah berkarya di kampus gitu-gitu. Mereka untuk terjun ke dunia jurnalistik itu sangat-sangat tinggi minatnya. Oke. Berarti kesadaran jurnalistiknya juga udah mulai ada ya kalau lu lihatnya ya. Soalnya kan kalau misalnya sosmed kan kita bisa posting dari sudut pandang kita. Kalau jurnalistik kan lu harus cover both side, harus verifikasi dulu gitu kan. Kayak gitu. Berarti mereka mau nih kalau ngikutin ininya. Tahapan-tahapan ini. Ya kan berat kan maksudnya untuk bikin berita yang sesuai kaidah jurnalistik kan. Lu ngelihatnya ada enggak ketertarikan Gen Z itu sama masih berat nih gitu. Gimana ya kalau ngelihatnya tuh mungkin 50-50 lah gitu. Ada yang mungkin iya gitu kan, ngerti segala macam. Ada yang mungkin masih zona nyaman gitu kan, yang udah gue bikin konten aja yang gitu. gue mau. Yang gue mau gitu kan. Gitu sih. Lebih ke minat sih kayak gitu. Minat ya. Tapi masih nemu anak-anak yang dalam gitu yang wah ini harus dikaji dulu Kak gitu. Aktif di UKM ya. UKM kebanyakan yang UKM memang pers mahasiswa biasanya. Gitu. Mereka bosen dengan udah cukup di tahap UKM pers, ketika ini mereka pengen terjun langsung. Salah satu yang ngebuka agak lumayan gede kan pintunya itu Lampung G lah. Gitu. Oke. Lampung G ini juga jadi salah satu media nih teman Pro 2 yang selalu ada berita-berita yang cukup seru gitu ya. Rame banget komentar. Berita terakhir yang rame apa yang penuh dengan komentar-komentar netizen? yang paling baru deh, yang paling lu inget gitu. Terkait UMP sih mungkin. UMP upah minimum. Iya. Jadi banyak reaksi lah dari Keluhan. masyarakat ini. Mungkin ya yang merasa kerja udah capek ternyata digajinya masih di bawah UMP gitu sih. Itu jadi perhatian khusus ya harusnya gitu sih. Itu menurut gue double problem tuh. Udah UMP-nya kecil, kadang-kadang masih aja ada yang di bawah UMP. Iya benar banget. Problem yang sangat
Problematik. Struktural masif. Tapi membudaya ya. Oh, UMP ya. Oke, nah kalau misalnya dari kalian apa sih namanya jurnalistik akademi ya namanya. Iya. Oke. Lampu G Academy. Iya, tapi Iya kan ya? Cukup ya, iya. Jurnalis akademi. Apa sih namanya? Lampu G Academy. Lampu G Oh, Academy. Lampung G Academy. Iya. Lampung G Academy. Oke. Nah, kenapa anak-anak harus ikutan ini kalau misalnya kalian bikin lagi? Ya kita ini sih sebetulnya pengen ngebuka akses yang apa ya, aksesibel lah. Jadi kayak misalkan kalau misalkan berbayar juga dia nggak mahal gitu kan. Kemudian juga kita menghadirkan yang memang kompeten gitu. Ya kalau misalkan kalian pengen dapat ilmu gitu kan, yang istilahnya aksesnya mudah gitu kan, aksesnya murah ya, dengan Lampung G gitu sih. Lebih ke arah sana sih gitu. Pengen buka akses yang gampang dan mudah. Oke. Gitu sih. Tantangan kalau lagi bikin kayak beginian apa sih, Ber? Biasanya, Ber? Kalau buat lo? kalau untuk Dari yang pertama sampai yang kelima nih. Kalau untuk tantangan yang berarti sih nggak terlalu banyak sih ya. Paling kita ya pengennya itu apa namanya, adik-adik ini dapat feedback lah dari apa yang kita iniin gitu, apa yang kita sajikan kepada mereka. Berarti gitu. dari awal lu tuh emang gak ada masalah bikin kayak begini. Lu kayak bikin apa-apa jadi deh, Ber. Ya sebenarnya problemnya juga kan kadang memang kita sudah buat petunjuk nih tower ke narasumber gitu kan. Tapi mungkin kadang dari narasumber gitu bisa jadi mereka ada yang miss kayak gitu sih. Paling permasalahan. Tapi itu tidak mengurangi substansi lah daripada materi yang disampaikan gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya kalau misalnya adik-adik ikut kegiatan kita ini sebenarnya dia bisa dapat link lah jaringan dari Lampung G gitu ini kan. dia. Salah satu apa ya, alat untuk kita bukan bertransformasi, salah satu alat untuk naik apa ya? Kolaborasi. Naik strata gitu. Naik strata. Kita bisa nge-bypass kan. Kayak Kak Indra mungkin Wow. kalau nelpon Kapolda mungkin langsung diangkat kan. Nah, itu dari salah satunya kan media kan. Dengan media itu kita bisa dikenal, kita bisa dapat link dari tataran pejabat sampai tataran manapun, kayak nggak ada batas gitu kalau di media. Nah, siapa tahu adik-adik ini kan bisa dengan kita berjejaring kan, kita bisa memberikan lah kesempatan seluas-luasnya gitu. Oke, lo menggaransi ya bahwa lo ikutan ini ya seenggaknya lo nambah satu kontak gitu kan. Iya benar. Ya kan, dan kontak itu nanti bisa jadi jembatan untuk ke kontak-kontak lainnya. Iya benar. Gitu. Yang penting di save dulu punya Berry nih. Iya. 08 lah. Baru kalau udah nanya Berry, ada kontaknya ini nggak, Ber? Oke, harapan untuk Lampung G Academy ke depannya dari Adit, silakan Dit. Harapannya memang ini bisa terus berlanjut secara sustainable lah gitu, berkelanjutan. Kemudian juga Emang setahun 5 kali gitu ya emang? enggak juga. Kita malah pengen sebulan sekali. Iya. Minimal. Gokil ya. Dan mungkin kedepannya bisa bakal lebih bervariatif gitu ya. Mungkin ada yang kelas intensif tadi gitu kan. Kemudian juga bisa ada kelas yang workshop gitu kan, yang benar-benar praktek langsung. Kemarin kan kebanyakan memang bentuknya seminar kan. Gitu. Itu tuh kalian diundang sama kampus ya? Udah mulai ya? Atau kalian yang ngajuin? Kalau yang di kampus itu biasanya kita diundang-undang pribadi sih kayak gitu. Dari Lampung G-nya gitu kan. Maksudnya ini kampus punya acara gitu kan, mau ngundang kalian gitu. Iya benar. Jadi narasumber ya. Kalau itu jadi narasumber doang sih gitu. Kemudian juga bisa lebih banyak pesertanya sih, bisa lebih banyak yang terlibat gitu ya. Itu sih paling harapannya. Kalau lo apa, Ber? Sama seperti Adi tadi kan kita juga ada kelas-kelas yang sifatnya seminar kan, nggak nutup kemungkinan nanti lebih diseriusin lagi. Memang sudah kita formalisasikan bersama headnya kita lah, Arif namanya. Nah, jadi kebetulan memang sudah dipromosikan untuk Pimret ya dia. Adit kalau Pimret ya, head of Markom ya dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang dipersiapkan supaya untuk ya diseriuskan lah. Selain tadi yang ke seminar juga ada yang lebih ke praktikal yang udah dibilang ke Adit. Yang nggak nutup kemungkinan juga ya mungkin kita buat kelas membuat bakso. Oh enggak lebih kayak kelas yang ini Kak, bisa dipraktekkan langsung lah dengan ini, jadi teknis gitu kan. Tapi itu mungkin beda divisi lah seperti itu Kak. Iya. Sama ya harapannya
lebih menjangkau seluruh Lampung, SDM Lampung yang lebih baik lagi. Ya siapa tahu nanti kan event-event kayak gini lo ke kabupaten gitu. Iya bisa jadi itu Kak, membentuk ya daerah-daerah lain. kita berpartisipasi lah untuk membuat Indonesia maju 2024. Karena goals kita tuh sebenarnya bikin kampus ya Pak ya. Ya. Lampung Gas University. Formalnya itu Ngeri sih banget, memang. Ngeri banget. Kalau ya cita-cita kan nggak ada yang jangan dibatasin Gratis ya. kan, gratis kan. Iya. Gue kemarin ngobrol sama dancer ya kan, dia udah punya akademi, pengen bikin sekolah dance. Sekarang kalian juga ya. Iya, Tapi bener kan kalau untuk memajukan SDM mending diformalkan sekalian sih Kak. Langsung Kan ya. mungkin kalau zaman-zaman dulu banget sekolah yang jurusannya kesehatan, sekolah yang jurusannya ya hukum gitu-gitu kan yang memang ilmu yang dari lama lah. Nah, ilmu yang kayak gini kan sebenarnya juga udah mulai mungkin di luar negeri sana sudah Udah ada formal kan. jurusannya Nah, ya. tapi untuk kampus kita mungkin Masih kendala birokrasi yang administrasi dan macam-macam lain-lain. Nah, siapa tahu kita bisa membypass itulah jadi sebuah Baik. 2 kali itu kali bypass. Untung nggak di ban di sini ya. dapat keyword. Harapannya itu sih. Oke. Nggak menutup kemungkinan. Fakultas sosial media nanti kan siapa tahu kan. Jurusannya jurusan membuat story. Oke, thank you banget ya buat Iya. Adit dan juga Berry udah Siap. mau ngobrol-ngobrol di podcast kita again and again ya. Nanti kita kayak bakalan buat sesuatu bareng nih. Jadi enggak ya? Harus. Harus jadi ya. Jangan bosan ya undang kita. Ya udah pokoknya teman Pro 2 nanti saksikan terus podcast kita juga dan nanti juga tunggu aja Lampung GH Academy sesi selanjutnya kalau misalnya kalian bisa join ya karena rugi banget ini gue garansi juga nih. Oke, kita nanti ketemu lagi di podcast lainnya teman Pro 2 dan dengan narasumber lainnya yang pasti jangan lupa untuk download RRI Digital untuk dapetin semua konten-konten kita di situ dan jangan lupa juga follow Instagram kemudian juga di YouTube kita di RRI Pro 2 BDL untuk dapetin obrolan-obrolan seru yang ada di Lampung bareng Pro 2 Bandar Lampung. Gue Indra Julianta signing out dan tiada hari tanpa karya.